Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Nurlita Dewi dengan NPM 225921035. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial pengolahan dataset menggunakan 4 algoritma. Yang pertama, decision tree, yang kedua random forest, yang ketiga naive Bayes, dan yang keempat adalah KNN atau Key Nearest Neighbors. Langkah pertama adalah pengimportan dataset. Di sini saya sudah mengimport dataset. Saya menggunakan dataset Bike Buyers dan saya drag datasetnya. Dataset ini adalah dataset Bike Buyers yang berisi informasi tentang calon pembeli sepeda seperti keputusan membeli atau tidak, kemudian ada status pernikahan, kelamin, pendapatan, anak, pendidikan, kemudian memiliki rumah, negara, dan umur. Nah, di sini saya akan melakukan pengecekan missing values jika ada. Di sini seperti yang terlihat di marital status ini terdapat 7 missing values, kemudian di bagian gender ada 11, lalu di bagian homeowner 4, di bagian cars ada 9, ada region dan age juga. Kemudian selanjutnya di sini saya akan menangani missing values-nya. Kembali ke desain. Untuk menangani missing values saya menggunakan filter example. Kemudian saya drag di sini. Setelah itu saya akan melakukan missing values kepada 9 data tadi. Yang pertama tadi ada marital status. Kemudian di sini saya ubah menjadi is not missing. Kemudian saya tambah. Kemudian ada gender. Ini saya ubah juga menjadi is not missing. Lalu ada income. Kemudian ada children. Lalu ada homeowner. Tadi ada 7 data yang terdapat missing values-nya. Kemudian ada cars. Ini sudah 6, satu lagi. Lalu ada age. Lalu setelah itu klik OK. Selanjutnya saya akan memproses dengan beberapa algoritma. Yang pertama adalah decision tree. Sebelumnya di sini saya tambahkan satu operator yaitu multiply. Multiply ini sendiri berfungsi untuk menduplikasi dataset yang saya gunakan karena nantinya saya akan menggunakan beberapa algoritma. Setelah itu saya akan menambahkan operator cross validation. Di sini saya ubah namanya menjadi cross validation decision tree. Guna untuk cross validation ini sendiri adalah untuk membagi datasetnya menjadi data training dan data testing. Di sini saya kemudian untuk di bagian data trainingnya saya akan menambahkan operator decision tree. Kemudian di bagian data testingnya saya akan menambahkan operator apply model. Lalu kita hitung performance-nya dengan performance classification. Di sini saya ubah namanya. Di sini saya ubah namanya menjadi performance decision tree.
di bagian cross validation ini number of fault-nya itu 10. Ini berarti dataset dari baik bias ini akan dipartisi menjadi 10 bagian, di mana satu bagian dijadikan data testing dan 9 bagian menjadi data training. Kemudian nanti dilakukan iterasi sebanyak 10 kali, dan setiap iterasi masing-masing partisi akan ditukar menjadi data training dan data testing. Kemudian di bagian sini, saya taruh sini. Kemudian akan saya eksekusi untuk melihat akurasi dari algoritma decision tree. Untuk resultnya sendiri, di sini ada tabel di mana nilai akurasi dari decision tree itu adalah 60,61%. Untuk menghitung nilai akurasi ini didapat dari rumus true positif ditambah true negatif dan true positif, kemudian dibagi true positif tambah true negatif, kemudian ditambah false positif ditambah false negatif. Selanjutnya, saya akan melihat nilai akurasi untuk random forest, naive Bayes, dan KNN. Di sini saya copy saja cross validation-nya. Kemudian di sini saya ubah namanya jadi KNN. Saya ubah namanya menjadi naive Bayes. Lalu yang terakhir, di sini saya akan ubah namanya menjadi cross validation. Random forest. Setelah itu, di bagian multiply ini akan saya sambungkan ke 3 algoritma yang tadi. Kemudian di sini saya akan menambahkan di data training dan data testing di bagian cross validation-nya. Ini saya ubah juga di sini. Kemudian di cross validation ini klik 2 kali, saya akan menambahkan operator algoritma KNN di data training. Kemudian di bagian ini kembali ke desain, di bagian naive Bayes juga saya akan menambahkan operator di bagian data trainingnya naive Bayes. Ini saya ubah dulu namanya menjadi performance naive Bayes. Dan kembali ke proses. Lalu yang terakhir, di cross validation random forest tambahkan juga random forest. Sini saya ubah juga namanya. Klik 2 kali saja. Jadi 4 buah algoritma yang akan saya bandingkan dari dataset baik Bayes ini sudah di sini semua.
Jadi ada 4 buah algoritma yang akan saya bandingkan di sini dari dataset Baik Buyers. Proses pembagiannya adalah untuk samplingnya di sini adalah otomatis dan number of false-nya itu ada 10. Kemudian saya akan eksekusi untuk melihat hasil perbandingan akurasi 4 buah algoritma tadi. Baiklah, tadi yang pertama kita lihat tadi adalah di decision tree itu sebesar 58%, kemudian di KNN di sini kita lihat sebesar 52%, lalu di Naive Bayes ini sebesar 63% akurasinya, kemudian di Random Forest adalah sebesar 70,38%. Di sini dari hasil akurasi ini untuk akurasi yang paling tinggi dari dataset yang digunakan adalah menggunakan algoritma dari Random Forest, kemudian yang kedua adalah dari Naive Bayes, lalu yang ketiga adalah dari decision tree, dan yang keempat adalah dari KNN. Baiklah, selanjutnya saya akan melakukan clustering atau pengelompokan data. Di sini saya menggunakan dataset yang berbeda dari sebelumnya. Dataset yang saya gunakan adalah mall customer yang berisi data pelanggan dari sebuah toko. Di sini saya drag datasetnya. Di sini adalah dataset yang akan saya gunakan untuk clustering. Dataset ini berisi gender, ini jenis kelamin, customer ID, umur, pendapatan, kemudian skor pengeluaran. Kembali ke desain. Dari dataset ini akan dilakukan clustering. Saya akan menggunakan operator select atribut di sini. Tujuan dari select atribut ini sendiri adalah untuk memilih atribut-atribut yang akan digunakan untuk proses clustering. Di bagian parameter sini, atribut filter type-nya saya ubah menjadi subset. Kemudian select subset ini saya akan milih umur, skor pendapatan, customer ID, dan saya apply. Selanjutnya di sini saya akan menambahkan operator k-means. Di bagian k ini saya ubah menjadi 3 karena saya akan menjadikan pengelompokan menjadi 3 clustering. Kemudian saya eksekusi. Ini adalah 3 cluster yang terbentuk dari data mall customer tadi. Untuk cluster yang pertama adalah 71 items, cluster yang kedua adalah 68 items, dan cluster yang ketiga adalah 61 items. Untuk totalnya adalah sebesar 200 items. Di sini kita bisa lihat isi dari tiap cluster. Ini untuk cluster pertama, cluster kedua, dan cluster ketiga. Demikian tutorial dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.